Hafidna. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman wa ma'nahu kif haitsu waqafa al-qawmu fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidin qufu innahum ala kasfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra fala in qultum hadatsa ba'dahum فما أحدثه إلا من خالف هديهم وغلب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يسفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محصر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجحوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما ذلك لعلى هدى مستقيم. Bismillah qala rahimahullah wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman ma'nahu kif haitsu waqafa al-qawmu fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kufu wa lahum ala kashfiha kanu aqwa wa bi fadli law kana fiha ahra fala in kuntum hadatsa ba'dahum fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhu ma yakfi wa takallamu minhu bima yakfi fama fawqahum muhsirun wa ma dunahum muqassirun laqad qassara anhum qauman fajahu wa tajawazuna akharuna faghalu wa innahum an ilmin fa innahum fima baina dzalika la'ala mustaqimin. Bismillah qala al-Maqdisi rahimahullah wa qala Imam Aziz radhiyallahu anhu kalaman ma'nahu kif haitsu waqafa al-qawmu fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarina fidin qufu wa lahum ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana ahra fala in qultum hadatsa ba'dahu wa ma ahdathahu illa ma khalafa hadiyahu wa radiba an sunnatihim wa laqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu ma yakfi fama fawqahum muhsirun wa ma dunahum muqassirun wa laqad qassara anhum qauman wajahu wa tajawazahum akharuna faghalu fa innahum ma baina dhalika lahudan ala hudan mustaqim. Hati-hatilah kamu dan ara ar-rijali, dan hati-hatilah dari pemikiran-pemikiran manusia. Maknanya pemikiran manusia yang menyelisihi sunnah. Kalau pemikiran manusia yang sesuai dengan sunnah tidak apa-apa. Seperti fatwa para ulama zaman sekarang mengikuti sunnah, istimbat dari hadis terdahulu. Namun yang diinginkan di sini wa iyyaka, maka hati-hati kamu dan hati-hati pula dari pemikiran manusia, pemikiran orang-orang yang tidak bersumber dari sunnah. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka itu memoles, membuat indah, zakhrafuh, membuat indah dengan ucapan-ucapan filsafatnya, sehingga kebid'ahan seakan-akan menjadi sunnah dan kesyirikan seakan-akan menjadi tauhid dan kekufuran seakan-akan menjadi Islam. Maka ini makna wa in zakhrafuhu laka bil qaul, maka hati-hati kamu dan pendapat manusia yang menyelisihi sunnah dan Al-Quran, meskipun dipoles ucapannya itu dengan penuh bunga-bunga dan kebaikan. Zakhrafu, diindahkan,
disamarkan menjadi indah. Seperti banyak penyamaran-penyamaran itu di zaman sekarang, contohnya riba. Haram apa tidak riba? Karena jelas di Al-Quran lafadznya ahalallahul bai'a wa harramar riba. Diharamkan riba. Maka mereka kelompok bangkir membuat kalimat riba ini sudah menjadi bahan baku pengharaman dan pencelaan. Diganti jadi apa? Riba. Diganti jadi bunga. Diganti kalau bahasa Arab fawaid, tambahan faidah. Kan faidah bukan riba. Dijauhi oleh mereka kalimat riba dengan fawaid kalau di Arab, kalau di Indonesia bunga. Tidak nyambung lagi. Bunga indah, bunga. Ini tujuannya untuk apa? Di antaranya contoh wa in zahrafuhu lakal qaul. Maka jauhi dia meskipun diindahkan kalimatnya. Dan juga khamr. Kalimat khamr jelas semua orang akan mengharamkannya. Namun diganti khamr menjadi apa? Menjadi surub nafsani. Kalau di Arab dia minuman nafsani yang dibutuhkan oleh tubuh ataupun yang membuat fly dan sebagainya, membuat senang. Maka dirubah khamr menjadi minuman yang menyenangkan atau membuat fly. Maka ini adalah perkara yang mengindahkan kalimat tetapi intinya busuk dan buruk. Maka siapa Abu Amr al-Auza'i? Dia adalah siapa namanya? Dia adalah Abdurrahman ibnu Amr al-Auza'i. Abdurrahman ibnu Amr al-Auza'i, Abu Amr. Dan beliau barakallahu fikum hidup di tabaqah yang ketujuh. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Abdurrahman ibnu Amr al-Auza'i adalah min ru'us tabaqah itba' at-tabi'in. Karena dia di tabaqah as-sabi'ah. Berarti dia sejaman dengan Syu'bah ibn al-Hajjaj, Malik ibn Anas, Sufyan ats-Tsauri, Waddah al-Yaskuri, dan al-Auza'i itu sendiri di tabaqah yang ketujuh. Adapun dari segi ilmu jarhi wa ta'dil, maka orang ini imam yang agung. Seperti disebutkan oleh para ulama. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, faqihun muttaba', dia seorang faqih yang diikuti. Dan juga berkata Imam Ahmad ataupun berkata Imam An-Nasa'i, imamun ahli Syam, dia imam dari negeri Syam. Dan berkata Sufyan ibnu Uyainah memuji dia karena Sufyan ibnu Uyainah di bawahnya di tabaqah yang ke-8. Huwa imam, dia adalah imam. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi yang di bawahnya juga di tabaqah yang ke-9 mengatakan imamun fil hadis. Al-Auza'i adalah imam di ilmu hadis. Dan bahkan berkata Imam Asy-Syafi'i berada di bawahnya juga di tabaqah yang ke-8, ma ra'aitu ahadan asbah faqih asbah fikhahu bi hadisihi minal Auza'i wa marrah yaqul lam yakun bisyam misal Auza'i qat, di mana dia mengatakan tidak ada seorang pun yang menyamai kelebihan dari ilmu fikih dengan ilmu hadisnya seperti Al-Auza'i, dan mengatakan juga tidaklah di Syam, sekarang Syam adalah Suriah, tidak ada di Suriah seperti Al-Auza'i di zamannya. Maka Yaqub ibn Syaibah pun mengatakan thiqatun sabtun,
Maka inilah kedudukan dari Imam Al-Auza'i. Dia adalah termasuk dari ru'us itba'ut tabi'in, dan dia faqih, imam, muhaddis, dan sangat keras kepada kelompok ahlul bid'ah. Dan ini yang diinginkan dari kelompok-kelompok muhaddisin. Kebanyakan kelompok al-muhaddisun di zamannya yang sangat kuat kepada ilmu hadis dan faqih, dengan ilmunya dia mengetahui hadis-hadis yang sahih dan yang dhaif, kebanyakan keras kepada kelompok ahlul bid'ah. Dan itu yang diinginkan. Ahlul hadis di zamannya keras kepada kelompok ahlul bid'ah seperti Syekh kami Muqbil, Asadus Sunnah, singa-singa sunnah, dan Syekh Al-Albani di zamannya juga kita saksikan keras kepada kelompok ahlul bid'ah. Karena dengan ilmu hadis dia mengetahui mana yang hak dari yang batil, mengetahui kebatilan orang-orang ahlul bid'ah. Dan ini yang diinginkan. Di setiap zaman kelompok ahlul hadis sangat keras kepada kelompok ahlul bid'ah. Dan di setiap zaman kita dapat orang-orang ahlul hadis seperti itu. Seperti kita saksikan Syekh kami Muqbil, Syekh Al-Albani keras kepada kelompok ahlul bid'ah. Maka makna dari ucapan ini, nasihat dari Imam Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Maka wajib atas kamu untuk memegang sunnah dari salafus soleh, meskipun rafadakan nas, meskipun orang mengejek kamu, orang menghina kamu. Dengan melaksanakan sunnah, maka tetap berpegang teguh. Seperti para perempuan diejek sebagai ninja, para laki-laki diejek seperti kambing mempunyai jenggot, ataupun digulung celananya seperti kebanjiran dan yang lainnya, maka sabar meskipun dihina oleh manusia, ditolak oleh manusia. Dia menjadi guroba, berkesendirian di daerahnya. Wa iyyaka wa ara'a rijali, dan begitupun ihdar iyyaka, hati-hati kamu, hati-hati dari apa juga, wa ara'a rijal, dan hati-hati pula dari pemikiran manusia yang jauh dari sunnah. Wa in zahrafuhu laka bil qaul, meskipun dia itu zahrafuk, membuat kalimat-kalimat menjadi baik, maka tetap kebatilan, tetap kebatilan, kebid'ahan tetap kebid'ahan, kesyirikan tetap kesyirikan, meskipun dipoles dengan baik. Kami contohkan seperti riba. Orang-orang mendengar riba, bunga di bank itu haram, namun dirubah maknanya menjadi bunga, seakan-akan bunga yang hijau, ranau, indah, seakan-akan jadi halal. Maka meskipun keburukan itu dipoles dengan nama-nama yang baik, dia tetap buruk. Maka jauhi, maksudnya jauhi kebid'ahan, jauhi kesyirikan, jauhi ucapan-ucapan yang buruk, meskipun dia diperindah, dibungkus dengan casing yang baik, hanya casing saja. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Itu pertanyaan tadi dijawab dari ilmu nahwi, dan insyaallah kita ujian lisan besok dari pertanyaan ini, dan kitabnya dikumpulkan. Wa naktafi lahuna wa barakallahu